Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi struktur. Geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk arsitektur gerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi, dalam arti sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam gerak bumi. Oke, kita lanjut ke analisis struktur dan beberapa analisis struktur dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis struktur. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Pengukuran data struktur. Pencatatan dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat terekam hanya dengan kamera. Tahap ketiga adalah tahap analisis karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran. Maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode geometrik dan statistik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk peta-peta atau diagram. Tahap keempat adalah tahap sintesa, merupakan tahap akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara dan mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi maupun geologi teknik. Langsung langsung saja kita lanjut di lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan atau bidang lapisan atau garis miring bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi atau biasa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Oke, kita lanjut saja langsung ke gambar. Di gambar ini menjelaskan tentang lapisan paling bawah ini, dia adalah lapisan yang paling tertua, sedangkan yang di atas ini adalah lapisan yang termuda. Untuk conformity, dia adalah lapisan muda berada di atas batuan tua yang terimigrasi atau terlipat yang ini. Sedangkan disconformity, dia adalah lapisan sejajar yang dipisahkan oleh bidang erosi. Oke, selanjutnya kita masuk ke di ketidakselarasan adalah istilah dalam bidang stratigrafi yang menandakan adanya pemutusan dalam rekaman stratigrafi. Ketidakselarasan
terjadi karena tidak adanya pengendapan material sedimen dalam selang waktu geologi. Oke, kita masuk ke hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stens atau lebih terkenal dengan nama Latin Nicholas Nicholas Steno adalah atau Nicholas Stenos pada tahun 1638 sampai 1686 merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antaranya beberapa prinsip tersebut terdapat tiga prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Yang pertama, prinsip superposisi. Secara ringkas, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Kita bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar ini kita bisa lihat lapisan-lapisan batuan. Yang paling bawah ini atau limestone dia terbentuk lebih dulu. Sementara sandstone ini di posisi paling atas yang paling baru terbentuk. Lanjut kita masuk ke prinsip initial initial horizontal. Prinsip hukum horizontal adalah bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi, jika lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Oke, kita masuk ke kita bisa lihat gambar lateral termination of strata. Di sini dia menunjukkan beberapa pola pengendapan seperti progradation yang ini dan aggradation yang ini. Dia ini menjelaskan bagaimana lapisan batuan menyebar dan berhenti secara lateral. Di sini dia berhenti secara lateral. Selanjutnya kita masuk di prinsip lateral continuity. Material yang membentuk lapisan terendapkan secara luas di atas permukaan bumi kecuali jika terhalangi oleh benda padat. Lapisan batuan pada dasarnya terendapkan secara menerus di permukaan bumi. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Oke, kita bisa lihat gambar di Principle of Lateral
Actinoid. Oke, pada gambar ini, yang ini dia karena adanya tegangan ekstensional atau tarikan. Ini dia saling tarik, saling tertarik dan penipisan. Kalau yang kedua ini di condiform layers ini dia ini karena adanya tegangan kompresional atau tekanan. Ini dia menekan, dia saling menekan, pemendekan dan penebalan. Dia memendek dan dia menebal. Kalau yang ini lateral shift ini dia karena adanya tegangan geser dia saling bergeser atau menyamping. Oke, kita lanjut ke kita lanjut langsung ke sini saja di cross cutting relationship. Di sini dia adanya patahan, ini patahannya atau sesar yang berumur lebih muda daripada Pluton, ini Pluton maupun batuan sekitar ini yang diinstruksi. Selesai itu oke, yang ini selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua, yang ini geometri unsur struktur atau secara umum struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya terdapat tiga macam struktur batuan, yaitu struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya bidang perlapisan, struktur sedimen, silang siur, ripple mark, mud chart, fluid chart, rochas, stromatolith, unconformity. Kalau di gambar ini kita bisa lihat seperti aliran air yang sudah menyiring. Sekarang kita masuk ke struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Contohnya di sini adalah struktur lipatan atau fold, kekar atau join, sesar atau foul, slaver, foliasi,
Dan pada gambar yang pertama ini dia menunjukkan lipatan pada tebing akibat tekanan horizontal. Kalau yang bawah ini dia menunjukkan rekonstruksi patahan atau sesar di mana lapisan batuan terlihat bergeser atau tidak menerus lagi. Kita masuk ke struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan sebelum mengalami konsolidasi. Contoh slung turbidit. Pada gambar ini dia menunjukkan massa batuan yang meluncur atau terdistorsi karena gravitasi sebelum menjadi batuan utuh. Yang ini, gambar ini. Sebelum menjadi batuan utuh, menciptakan bentuk yang acak atau melengkung di antara lapisan stabil. Selanjutnya kita masuk ke struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang berlapisan batuan beberapa fitur yakni Murchard, Ripple Mark, Sol Mark, Faceless, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan atau arah sedimen mudah ke tua dalam satu rangkaian batuan. Setelah itu kita lanjut ke lapisan batuan atau bedding. Ciri yang umum, ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang terdekat. Kita bisa lihat pada gambar yang ini. Yang pertama ini dia menunjukkan bidang perlapisan dengan kemiringan horizontal. Terlihat lapisan-lapisan batuan tersusun mendatar yang merupakan posisi asli saat sedimen pertama kali mengendap. Kalau yang kedua ini, dia menunjukkan bidang perlapisan. Gambar ini menunjukkan bidang perlapisan yang telah mengalami perubahan posisi hingga kemiringan menjadi hampir tegak atau vertikal. Ini mengidentifikasikan bahwa batuan tersebut telah terkena gaya geologi yang kuat setelah proses pembentukannya. Oke, kita lanjut ke struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Batuan beku plutonik, aliran piroklastik, dan aliran lava, susunan mineral umumnya membentuk ekuidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk dik atau sil. Batuan plutonik
atau aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi fenokris, xenolit atau inklusi versikular, tekstur aliran yang biasanya nampak pada skala mikroskopis, foliasi atau liniasi. Kita bisa lihat pada gambar 5 ini, yang pertama ini dia menunjukkan kristal yang besar ini, kristal yang besar ini. Sedangkan yang kedua ini dia batuan basal yang penuh dengan lubang. Lubang-lubang ini dia berlubang, lubang kecil atau vesikel, bekas keluarnya gas saat pendinginan. Dan ini yang ketiga ini dia menunjukkan adanya fragmen batuan seperti xenolit yang terjebak di dalam aliran lava basah. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke vertikular atau vesikel, adalah rongga yang tinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Kalau struktur pilau lava atau lava bantal terbentuk ketika lava mengalir ke air. Oke, kita lanjut ke geometri struktur. Geometri struktur ada dua, yaitu struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang atau geometri bidang atau struktur bidang terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lainnya. Sedangkan geometri garis atau struktur garis terdiri dari liniasi, gores garis, atau striasi, perpotongan-perpotongan bidang. Oke, kita lanjut ke struktur bidang. Di sini di struktur bidang ada ada bisa dibedakan menjadi dua, yaitu struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, antara lain bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang senyap lipatan. Sedangkan struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain. Contoh bidang proses penyapipatan yang termasuk struktur bidang adalah jurus atau strike, bocor, arah dari garis horizontal yang terletak pada bidang miring yang merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dan bidang horizontal, besarnya diukur dari arah utama. Ada kemiringan atau dip atau true dip. Sudut kemiringannya tersebar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus. Arah atau tren adalah arah dari suatu bidang horizontal, umumnya dinyatakan dengan azimut atau atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu atau bearing. Kemiringan semu atau
apparent dip. Sudut kemiringan bidang dengan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran dengan arah tidak tegak lurus. Selanjutnya, arah kemiringan dip atau dip direction. Arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Di sini ada strike dan ada simbol strike dan dip dalam peta ditulis dengan garis khusus. Garis strike di plon cukup panjang sehingga arah trennya dapat diukur secara akurat di atas peta. Garis dip atau tanda dip di plon di tengah dari satu sisi garis strike untuk menunjukkan arah kemiringan bidang ke bawah. Sudut kemiringan ditulis di dekat tanda dip. Ini contoh gambarnya. Lalu notary strike, penulisan strike umumnya dilakukan dengan dua cara, yakni sistem kuadran dan azimut. Ini sistem kuadran yang pertama ini, kalau sistem azimut ini bisa nanti bisa dilihat saja. Selanjutnya kita masuk ke notasi dip. Tulisan dip juga umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu ini caranya. Oke, di sini simbolnya ini seperti strike A, N 40 derajat is 36. Yang ini strike-nya 40 ini, kalau untuk dip-nya yang 36 ini. Ini juga sama N 36W 15. Yang ini 36 35 ini dan 15 yang ini. Ini juga sama N 48 is 8. Yang ini strike-nya, yang ini ke atas ini dip. Lalu kita ini contoh gambarnya, strike ke atas, dip ke bawah. Oke, kita lanjut ke normal fault. Di normal fault ini fault plane. Fault plane ini adalah bidang pecah di mana pergeseran batuan terjadi. Ini. Sedangkan hanging wall ini blok batuan yang berada di atas bidang sesar. Pada sesar normal, blok ini bergerak turun relatif terhadap fault wall ini. Sedangkan fault wall ini adalah blok batuan yang berada di bawah bidang sesar. Selanjutnya kita masuk ke struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik dapat berbentuk lurus maupun lengkung, seperti halnya dengan struktur bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis fil dan struktur garis semu.
Ini sama kayak tadi di struktur bidang, jadi kita lanjut saja ke ini. Di gambar ini dia menggambarkan notasi strike dan dip di 0 derajat. 0 derajat dihitung dari arah utara. Hmm, Lalu kita masuk ke kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah Ryan atau arah penunjaman, penunjaman atau batch atau plan, arah kelurusan atau batch, biring dan reka batch atau pitch. Arah penunjaman atau trend adalah garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah kecondongan garis tersebut. Sedangkan penunjaman atau plung adalah besaran sudut pada bidang vertikal antara garis dengan bidang horizontal. Selanjutnya ke pitch atau rake adalah besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terletak. Besarnya 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 adalah kurang dari 90 derajat. Di sini ada notaris struktur garis. Penulisan atau notasi struktur garis untuk menyatakan kedudukan suatu struktur garis dalam simbol. Kita dapat ditulis dalam sistem azimut dan kuadran. Yang ini gambar 10 ini dia menunjukkan bukti fisik berupa garis-garis halus pada permukaan batuan atau cermin sesar yang terbentuk akibat pergerakan blok batuan. Metode grafis dan proyeksi ortografi. Metode grafis adalah untuk menggambarkan kedudukan dari tiga dimensi menjadi dua dimensi, yaitu dengan cara proyeksi ortografi. Ini contohnya, dia dari tiga dimensi begini menjadi dua dimensi begini. Selanjutnya aplikasi metode grafis struktur garis. Ini kedudukan struktur garis adalah diketahuinya arah dan rake sebuah garis dari suatu bidang dengan metode grafis. Ini juga dari tiga dimensi menjadi dua dimensi. Baik, itulah hasil dari penjelasan saya. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.